Jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes powerbank QuickTech seri CP13 yang menggunakan sel li-ion, daya maksimalnya 33 W, kapasitasnya 10.000 mAh. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 260.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank QuickTech CP13 ini? Simak videonya. Unboxing powerbank QuickTech CP13 sebenarnya kita cek dahulu dari sisi kemasan, tersegel dengan rapi. Terlihat ini. Saya unboxing sekarang. Kemudian kita cek dari sisi segel yang ada di powerbank QuickTech ini. Sebentar saya lihat dahulu. Nah, ini lihat nih, dia tersegel dengan rapi. Fokus kita pada sebuah unboxing powerbank itu kita lihat pada saat pertama kali unboxing, dia itu tersisa daya berapa persen baterainya. Itu menunjukkan sebuah kualitas sebuah sel karena berdasarkan informasi dari teman-teman atau berdasarkan spesifikasi teori yang ada lah ya, kira-kira seperti itu. Powerbank ini tidak boleh tersimpan dalam keadaan lowbat atau habis total. Itu bisa merusak sebuah sel powerbank, kata teman-teman yang pro bidang perbaterian seperti itu. Lihat ini, tidak saya potong powerbank atau video di powerbank ini biar terlihat jelas tersisa daya berapa persen. Saya taruh di sini. Nah, kemudian kita buka ini powerbanknya. Nah, seperti ini mungkin. Nah, fokus pada persentase baterai powerbank. Nah, sekarang saya buka ini powerbanknya. Lihat dia masih rapi ya plastiknya ini. Nah, ini kalau dibuka bekas terbuka terlihat tidak rapi powerbanknya. Nah, sekarang fokus pada persentase powerbank ini. Lihat, saya nyalakan 1, 2, 3. Nah, lihat terisi ini kalau tidak 70%, 70%. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank QuickTech CP13 yang dikemas dengan warna kemasan abu-abu kombinasi biru seperti ini, khas QuickTech. Kemudian akan dapat buku panduan. Nah, seperti ini buku panduannya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Cina atau bahasa Mandarin lah ya. Kemudian seperti ini fisik dari powerbank QuickTech CP13. Dari sisi tekstur cat ini menggunakan desain doff, enak, tidak mudah meninggalkan keringat. Yang saya beli ini kombinasi antara abu-abu dan hitam. Enak, elegan, dipandang itu tampil sederhana tapi beda. Kemudian ini lihat di depan ada tulisannya QuickTech khas warna biru muda CP13. Ada tulisan kapasitas 10.000 mAh. Kemudian kita cek di sebelah sini, ini ada indikator baterai. Ini tombol untuk menyalakan indikator baterai. Lihat ini saya tekan. Nah, dia seperti ini. Coba kita tunggu. Nah, ini sepertinya dia tersisa sekitar 75%. Ini sekitar modelnya inti dasarnya kayak LED bar ya. Cuman di model garis seperti ini. Sehingga LED barnya tidak terlihat. Kira-kira seperti itu ya. Bagus. Saya suka modelnya beda. Kemudian kita cek dari sisi sebelah sini. Ada ini USB-A, disebut sebagai out3. Nah, dia seperti ini teksturnya. Kemudian kita cek dari sisi USB-A, ini menggunakan 4 pin ya, terlihat jelas. Nah, 4 pin. Kemudian kita cek di sebelah sini, ada gantungan seperti ini, kabel plus gantungan, enak, aman, tidak mudah lepas ini saya. Nah, lihat nih. Kemudian coba saya cabut. Nah, seperti ini. Ini built-in kabel. Kabelnya modelnya seperti ini. Nah, kemudian model pipi ya, ini warna portnya hitam. Coba kita lihat disebut sebagai in out 1, in out 2 maksudnya. Artinya ini bisa untuk recharging powerbank dan bisa untuk ngecas device kan gitu ya. Kemudian lihat ini ada port USB-C warna hitam, disebut juga sebagai in out 1. Jadi juga bisa untuk aktivitas input dan output. Kalau pada intinya ini kan USB-C semua, cuman yang satu dibentuk built-in kabel seperti ini. Kemudian ini saya kembalikan. Nah, kemudian ketika saya colokin ini nyala dengan sendirinya. Tapi ya tidak apa-apa karena sudah dia mengatakan aman untuk dicolokin seperti ini. Ada juga powerbank yang model dual USB-C, jangan ikut-ikutan dicolokin ya. Kalau tidak direkomendasikan seperti itu malah takut konslet, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di sini. Ini spesifikasi dari powerbanknya. Secara kode CP133L. Kemudian lihat ini input 1, ini port.
Nah ini dia maksimalnya bisa input 27 watt recharging ya maksudnya ini tuh. Kemudian ini lihat, ini bagian built-in kabel juga bisa sampai 9 volt 3 ampere 27 watt. Nah kalau ini saya kurang paham, ini tulisan Cina ya, 33 watt maksimal. Nah kemudian ini out 1 atau porsi 1, dia maksimal bisa 33 watt 11 volt 3 ampere. Sama juga yang bagian out 2 built-in kabel 11 volt 3 ampere. Kemudian ini lihat dia USB A, dia juga bisa maksimal di 11 volt 3 ampere 33 watt ya. Nah ini jenis selnya atau kapasitas selnya per biji 5000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Jangan berpikir ini kapasitasnya 5.000 mAh, tapi per sel ini 5.000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Ini secara WH dia bisa 36 WH. Nah ini ya. Kemudian lihat ini rated capacity-nya atau real capacity-nya. Kalau teman-teman mengatakan kan real capacity-nya, kalau perusahaan mengatakan rated capacity, ini berdasarkan teori atau klaim dari Cooktek 5700, tapi nanti perlu kita cek lebih lanjut berdasarkan tes saya. Nah ini ada berbagai macam logo sertifikat keamanan, mulai dilarang dibakar, dilarang dibuang di tong sampah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada logo Triple C, artinya aman, digunakan untuk penerbangan ke Cina atau seluruh dunia. Kemudian ini lihat dia ada logo Li-ion, yang artinya menggunakan sel jenis Li-ion. Jadi seperti ini fisik dan fitur dari powerbank Cooktek CP13. Dilihat dari sisi build quality ataupun finishing produk antara casing satu dengan yang lainnya. Coba dari sisi tulisan, Cooktek sangat rapi sablonannya, 10.000 mAh juga sangat rapi. Coba kita lihat dari sisi spesifikasi atau simbol logo seperti ini, logo sertifikat keamanan, sangat rapi, kecil tapi detail, terlihat jelas. Kemudian coba kita lihat dari sisi finishing produk, maksud saya casing antara satu dengan yang lainnya, rapi ya. Ini semacam kayak ada garis sedikit, terlihat ya, tapi masih rapi, tidak terlalu kasar. Lihat ini finishing antara casing satu dengan yang lainnya, rapi. Nah lihat, nah ya rapi. Coba dari sisi sini, nah semacam kayak ada rongga tapi rapi. Coba kita lihat dari sisi sini, rapi pengerjaannya. Kemudian coba kita lihat dari sisi misalnya ini, nah tombol power coba saya nyalakan, aman. Coba dari sisi ini aman, rapi. Kemudian coba dilihat dari sisi misalnya built-in kabel, lihat ini. Saya udah saya pernah dulu mereview sebuah power bank awalan D. Ketika saya udik-udik ini bagian built-in kabelnya, yaitu agak oblak sedikit, ini tapi rapi, kuat maksud saya, lihat ini aman. Kemudian coba kita lihat dari sisi port juga rapi pengerjaannya. Kemudian ada tulisannya in out timbul. Kemudian dari sisi USB A juga rapi. Jadi dari sisi build quality ataupun sablonan finishing produk casing satu dengan yang lainnya sangat rapi. Dari sisi produk atau brand Cooktek ini dia bukan brand rebranding ya, dia itu cetak sendiri. Nah bisa dilihat di buku panduannya ini, bisa terlihat manufaktur by Cooktek teknologi. Nah seperti ini, Nanjing. Jadi brand Cooktek powerbanknya ini dia itu beda, bukan rebranding tapi cetak sendiri. Dari sisi durability, brand Cooktek saya sudah menggunakannya sekitar 5 tahun yang lalu lewat powerbank Xiaomi Redmi ini. Ini Redmi buatan dari brand Cooktek atau kalau zaman dahulu namanya Zimi. Nah lihat ini, saya catat, saya beli bulan 2 2021. Silahkan cek di postingan saya terdahulu. Ini saya update bulan 9 2025, tersisa performa 90%. Cukup bagus. Usia pakainya sudah sekitar 5 tahun ya sekarang. Nah ini coba, ini saya tunjukkan spesifikasi pabrikannya dahulu. Nah ini lihat, dia menggunakan sel lithium polimer, yaitu 20.000 mAh, relnya 12.000. Rated capacity. Nah ini lihat, manufaktur for Xiaomi komunikasi. Nah manufaktur by Zimi Korporasi, ini dulu Zimi, sekarang diganti Cooktek. Mohon dikoreksi bila salah. Nah sekarang saya tunjukkan bahwa powerbank ini masih benar-benar awet dan berfungsi dengan baik. Jadi saya mengatakan awet itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dan saya teskan, saya tunjukkan di sini. Bukan hanya katanya. Lihat ini, saya cek dari sisi indikator baterai. Nah masih bagus baterainya. Kemudian dari sisi tingkat kehamilan saya lihat ini masih rapi, tidak terlalu kembung, lihat kan, tinggal performa 90%.
saya katakan masih sangat bagus. Lihat, saya tunjukkan. Untuk charging ke ponsel Xiaomi Quick Charging menggunakan kabel dari brand Acer. Usia pakai 5 tahun. Menggunakan USB Data Cosi. Start dari baterai 17%. Kita tunggu. Nah, Quick Charging aktif. Lumayan agak lama ya proses loadingnya. Lihat animasinya, Quick Charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Data Cosi QC 3.0 yang aktif. Dengan seluruh daya 6,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 13, lihat ini 14-13 watt. Teorinya Quick Charging itu 18 watt. Masih sangat bagus performanya. Usia pakai 5 tahun. Jadi saya katakan powerbank QTEK sangat awet. Usia pakai 5 tahun masih berfungsi dengan baik. Perbandingan desain powerbank coba saya bandingkan dengan sabun Nuvo. Nah, yang seperti ini. Lihat ini saya pegang. Kurang lebih sama. Coba saya dekatkan. Bahkan lebih besar sabun Nuvo ya. Lihat ini. Jadi powerbank QTEK ini saya pegang enak. Di tangan itu pas. Ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Lihat ini. Digantung pun juga enak. Nah, lihat saya sandingkan lagi. Nah, seperti ini perbandingannya. Nah, kemudian coba dari sisi seperti ini. Nah, lihat ini. Lebih cenderung panjang dan lebar sabun Nuvo. Tapi dari sisi tingkat ketebalan, lebih tebal powerbank QTEK. Nah, jadi kalau saya pegang ini enak. Desainnya dia ya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ya, pas lah ukuran powerbank untuk kapasitas 10.000 mAh. Tes perbandingan berat powerbank QTEK CP13 coba saya bandingkan dengan Ugreen. Ini juga menggunakan sel yang sama, Li-ion 21700. Kemudian ini ada powerbank Anker. Ini jenis sel slim polimer. Nah, seperti ini. Coba sebagai pembanding saja. Pertama dari sisi QTEK dahulu. Coba saya timbang ya ini. Nah, lihat dia 211 atau 210. Tidak terlalu berat. Nah, lihat ini. Kemudian coba ini saya catat 210 ya. Kemudian dari sisi Ugreen misalnya 241. Nah ya, tapi dari si material lebih berkualitas Ugreen. Ini sepertinya dia ini ya lihat dia menggunakan smart display, kemudian pull-in kabelnya juga seperti ini. Jadi ya faktor berat juga tergantung pada material lah ya. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi sel sama di Li-ion 21700. Kemudian coba dari sisi Anker. Saya timbang 220. Jadi dari sisi tingkat berat powerbank QTEK ini tidak terlalu berat, bahkan dibandingkan kedua powerbank ini paling ringan. Kita sekarang membahas jenis-jenis sel pada sebuah powerbank dahulu untuk sampai ke jenis sel pada powerbank QTEK. Pertama, jenis sel Li-ion ya yang kita bahas ini. Nah, ini biasanya powerbank ada yang menggunakan jenis sel 18650 seperti ini. Ini dia kapasitasnya per sel di sekitar 3000, 3300, 3500. Kadang kalau 10.000 mAh pada powerbank kadang tidak bulat. Nah, kemudian ada juga jenis sel yang seperti ini. Ini jenis sel 21700. Ini per selnya bisa mencapai hingga 5000. Nah, seperti ini. Kemudian teknologi sel jenis yang terbaru ada jenis LiFePO 4. Ini ada pada powerbank Anker contohnya. Ini jenis yang terbaru di atas dari kedua ini kualitasnya. Umpama ini selnya bisa tahan sekitar 800 siklus lah ya. Umpama seperti ini. Ini bisa tahan hingga 3000 siklus. Nah, 3000 siklus itu ya umpama kita menggunakan powerbank ini seminggu 2 kali. Kan wajar ya dicas 2 kali. Umpama seperti itu. Bisa tahan sampai 30 tahun. Nah, umpama ini sekitar 800 siklus atau 1000 siklus. Kita menggunakannya seminggu 2 kali, bisa tahan sekitar sampai 10 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, sekarang kita ke powerbank QTEK. Coba kita cek dari sisi yang ada di spesifikasi buku panduannya ini. Sebentar. Nah, ini lihat dia mengatakan jenisnya lithium ion cell. Nah, jenis lithium ion cell kalau kita lihat di spesifikasi yang ada di penjualnya 21700. Nah, kalau perlu data yang ada di sini coba saya plekkan. Ini sel 18650. Terlalu kecil. Paham ya? Terlalu kecil. 2. Terlalu kecil. Kebesaran casingnya. Coba dari sisi 21700. Pas, enak. Tebalnya juga lihat ini. Pas. Jadi ini menggunakan benar sel 21700. Kemudian kita lihat dari sisi perselnya. Misalnya ini yang ada di spesifikasi saja. Yang ada di buku panduan ini maksud saya. Lihat ini, dia
per selnya 5000 mAh. Dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Nah, kemudian Cooktek mengklaim dia bisa mencapai real capacity 5700 kalau perusahaan mengatakan rated capacity 5700. Tapi nanti kita cek lebih lanjut. Jadi, sekali lagi saya informasikan Cooktek menggunakan sel 21700 per selnya 5000 mAh. Klaimnya Cooktek realnya atau ratednya bisa mencapai hingga 5700 mAh. Kemudian kita bahas masalah kualitas sel. Dari sisi jenis sel sudah kita bahas. Kalau yang saya suka menggunakan sel 21700 ini, dia itu tidak bisa kembung selnya. Itu yang saya suka. Tapi tetap namanya sel pasti akan turun performa. Entah tidak kembung atau kembung, semuanya pasti akan turun performa. Nah, berdasarkan beberapa referensi yang ada, misalnya di Ugrade, sel seperti ini bisa tahan sekitar 700 atau anggap paling tinggi 1000 siklus. Nah, 1000 siklus itu saya sampaikan lagi, bisa mencapai sekitar 10 tahun. Asumsi per minggu kita melakukan cas pada sel ini seminggu 2 kali. Nah, sekarang berdasarkan data yang ada di unboxing saya, powerbank Cooktek ini menunjukkan sebuah kondisi sel yang bagus. Nah, kenapa? Karena dia tersisa dalam kondisi sel sekitar di 80%. Terlihat ini ya, 80% lah, kurang lebih seperti itu. Nah, powerbank yang bagus itu mampu menahan listrik dalam waktu lama. Nah, ini dari gudang Cina sampai ke tangan saya tidak tahu berapa lama. Buktinya dia terkondisi dalam kondisi powerbank sel persentase baterainya masih bagus. Kan bagus dia menyimpan listriknya. Dan tidak sedikit saya menemukan sebuah unboxing powerbank kadang baterainya tersisa 26%, bahkan ada yang habis total. Itu kondisi selnya kurang bagus karena boros kan, atau terjadi kebocoran listrik, kira-kira seperti itu. Entah berapa lama dari gudang ke tangan saya, kurang tahu. Intinya kan kita melihatnya kondisi saat ini. Nah, saya ada simulasi sebuah sel seperti ini. Nah, ini dia dicas full itu kan ya 100%. Nah, dalam waktu 1 tahun cuma turun 15%. Ini kondisi sel yang bagus kualitasnya. Dalam waktu 2 tahun cuma turun 20%. Bayangkan dia mampu mengunci listrik dalam waktu 2 tahun cuma turun 2%. 20% maksud saya. Nah, sama yang ada di powerbank Cooktek ini. Entah dalam waktu berapa lama sampai ke tangan saya, tapi dia bagus, terkondisi dalam sebuah sel yang 80% lah, kurang lebih seperti itu. Dan hindari ya kalau bisa ketika menerima sebuah powerbank kondisi selnya low bed atau habis total, itu buruk. Karena ya dia kan mudah bocor listriknya, atau biasanya kalau habis total kadang tidak bisa di recharging. Tes lepas colok powerbank Cooktek CP13. Coba dari sisi buin kabelnya sendiri, lihat ini. Saya colokin seperti ini. 1, 2, 3. Enak, langsung nyala. Kemudian coba saya cabut. Nyabutnya juga ringan, tidak nyangkut. Coba saya colokin lagi. Enak. Nah, enak. Coba mungkin dengan kabel lain ini, saya ada Anker Zulu 240. Coba saya colokin, bahkan lebih ringan, nyapunya juga ringan. Mungkin juga karena faktor usia pakai ya, ini bagian portnya mungkin sudah agak longgar atau bagaimana, tapi ini enak, lihat nih. Nah, enak, nyapunya juga enak. Mungkin coba dari sisi USB-A. Nah, ini saya ada lampu USB seperti ini, coba saya colokin sebentar ini. Nah, seperti ini, enak juga, tidak nyangkut, lihat ini. Nah, lihat, nah enak. Kemudian coba dari sisi sistem auto detect kelistrikan. Nah, kalau USB-A kadang ini kan dayanya cuma 5 watt atau 1 watt ya. Auto detect-nya kurang. Harus ditekan ini mungkin. Nah, kita tunggu. Nah, tidak bisa ya. Jadi mungkin ini untuk, nah seperti ini tidak bisa. Mungkin untuk lampu emergency tidak bisa. Nah, coba dari sisi USB-C-nya. Mungkin dari sisi, nah ini coba saya hubungkan ke USB hub seperti ini, kadang bisa. Nah, lihat ini, kadang ada beberapa powerbank yang tidak bisa untuk dicolokin langsung lewat USB-A yang mode daya rendah, seperti lampu emergency. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, langsung nyala. Auto detect USB-C-nya sangat bagus, lihat ini. Coba saya cabut lagi. Nah, lihat, coba lagi. Nah, langsung nyala. Nah, ini coba saya menggunakan USB-A kabel dari brand Esager. Nah, seperti ini. Coba saya colokin ya bagian USB-A ini. Lihat, langsung nyala. Tapi ketika langsung direct ke powerbank-nya tidak bisa ya. Nah, lihat saya hubungkan lagi. Nah, jadi auto detect nyalanya cukup bagus. Dari sisi lepas colok juga enak, ringan, tidak nyangkut. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Rotor Vinyl-C. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dahulu. Nah, lihat nih, saya hubungkan. Nah, seperti ini.
Kemudian saya masuk ke menu fast charging, saya buat auto detect. Nah, lihat ini masih proses auto detect. PD tidak aktif, wajar ya, karena lewat jalur USB-A, Apple 5 volt 2,4 ampere aktif, baterai charging aktif, AFC aktif, FCP aktif. FCP itu Huawei, supercharger Huawei juga aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 juga aktif. Nah, selebihnya centang merah semua. Lanjut tes dari sisi built-in kabel. Nah, ini lihat saya menggunakan built-in kabel. Nah, saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia support PD 33 watt. Apple aktif, AFC aktif, baterai charging aktif, supercharger Huawei aktif, fast charging protokol Huawei aktif. Nah, ini lihat quick charging 2.0 dan 3.0 tidak aktif, QC 4.0 aktif. Selebihnya centang merah semua. Nah, lihat nih, saya hubungkan dengan kabel anchor lewat port USB-C. Nah, lihat PD-nya dia juga 33 watt. Nah, kurang lebih sama ya hasilnya kayak menggunakan built-in kabel. Nah, kita lihat ini. Nah, QC 4.0 yang aktif. Selebihnya lihat ini, centang merah semua. Jadi baik dari sisi built-in kabel C ataupun port USB-C kurang lebih sama hasilnya, yaitu di 33 watt PD-nya. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Lihat ini, saya masuk ke protokol. Nah, saya buat auto detect. Nah, lihat ini, saya lewat port USB-C ya. Nah, oh dia mati sebentar, powernya mati. Nah, harus dinyalakan dahulu. Nah, lihat nih. Nah, kemudian lihat nih, PD-nya dia support 30 watt, PPS-nya 33. Nah, ini catatan. PD 30 watt, PPS 33 watt, kemudian support voltase 5 volt sampai 12 volt, PPS-nya 11 volt 3A, 33 watt. Ada tulisannya Mi. Mungkin dia support untuk Xiaomi ekosistem. Nah, lihat ini powernya mati lagi, harus dinyalakan lagi agar nyala. Jadi seperti ini hasil dengan menggunakan USB Dr. Test Cozy. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Withron. Nah, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya nyalakan dahulu. Nah, lihat sudah nyala. Saya masuk ke sebentar, ini saya kurang hafal navigasinya ya. Saya masuk ke fast charging, saya buat auto detect. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, masih loading ya sistem protokol isi daya cepatnya. Nah, lihat ini prosesnya sudah selesai. Dia support Mi PD 33 watt, fix 30 watt, PPS-nya 33 watt. Apple support, baterai charging support, QC 1.0 support, QC 4 support, AFC, Samsung, FCP, Huawei, UU. Ini support UFCS. Ini Universal Fast Charging Standard 30 watt support, cukup bagus. Kemudian SCP dia juga support. Nah, coba saya masuk ke sini. Nah, ini dia detail PD-nya. Support ini PPS-nya ya 33 watt, kemudian PD-nya ini dia. Nah, ini ketika tes dengan menggunakan USB Dr. Withron. Tes dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Nah, ini sebentar saya kurang hafal navigasinya. Nah, ini saya masuk ke sini. Masuk ke, nah ini sebentar, ini masih loading ya dayanya atau sistem datanya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat sudah masuk. Kemudian ini masuk ke sebentar. Nah, saya buat auto detect saja. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia support UFCS 1.0 33 watt. Ini sistem fast charging standar gabungan brand Cina, yaitu Oppo, Xiaomi, Vivo, dan lain-lain. Nah, lihat ini prosesnya sudah selesai. Support UFCS 1.0 33 watt, PD-nya dia support 30 watt, PPS-nya support, QC4 support, DCP aktif, Apple aktif. Coba saya masuk ke PD. Nah, ini lihat sebentar, ini mau mati powerbank-nya. Nah, lihat ini dia support PD 30 watt dan support PPS ini 11 volt 3 ampere 33 watt. Nah, ini lihat ini dia support Xiaomi maksimal 33 watt. Jadi ini cukup bagus untuk ke Xiaomi. Nah, seperti ini ya hasil tes dengan menggunakan PowerZ. Tes PD trigger powerbank QuickTech CP13 ini. Nah, ini saya menggunakan jalur port USB lewat kabel anchor. Nah, PD trigger itu melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR, dan AVS. Saya masuk sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Hasil PD trigger lewat port USB-C-nya. Nah, lihat dia support 33 watt. Nah, lihat ini dia support di 33 watt 11 volt. Nah, ini 11 volt kali 3 ampere 33 watt. Selebihnya lihat ini voltasenya paling tinggi
12 volt, paling rendah 5 volt. Ampernya paling tinggi 3 ampere ya, paling rendah 2,5 ampere. Nah, ini hasil dari tes PD triggernya. Tes Ripple Power Bank QuickTech ini coba saya bandingkan dengan Power Bank Anker 30 watt ke ponsel Samsung Super Fast Charging 25 watt. Pertama coba dari sisi misalnya QuickTech dahulu saja. Ini saya hubungkan dengan kabel dari brand Anker. Nah, seperti ini. Sebentar saya tata dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan Super Fast Charging aktif. Start dari baterai 36%. Biarkan ponselnya standby. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sampai dayanya maksimal baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini, dia sudah jalan di 21-22 watt, 9 volt, 2,3 ampere. Mungkin ini sudah maksimal ya. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 47 mV. Nah, coba kembali lagi ke sini. Nah, 20 watt. Nah, sekarang saya ganti ke Power Bank Anker. Nah, di sini sudah saya hubungkan Super Fast Charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Nah, ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal dahulu. Dia sudah jalan di daya 21, sekian watt, menyentuh di 22 watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak. Nah, coba saya biarkan lagi. Nah, lihat nih. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tadi ketika ke QuickTech sekitar di 47-48. Sedikit lebih tinggi hasil ripple-nya ke Anker ya. Tapi ya 11-12 dah, kurang lebih sama saja. Cuma selisih sedikit. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus ini menggunakan port micro USB seperti ini. Ini standar charging kalau berdasarkan adapter charger bawaan yaitu 7,5 watt. Sebentar saya nyalakan dahulu tombol powernya. Nah, lihat nih sudah saya nyalakan. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand Aoki Micro USB tercharging. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di sini. Nah, lihat ini asik ya, ponsel jadul. Ketika tercharging ada indikator LED nyala warna merah. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Vinirsi. Saya hubungkan lewat jalur USB-A-nya ini. Dia 5 volt kali 1, sekian ampere sama dengan 6, sekian watt. Secara adapter charger bawaan 7,5, cukup maksimal outputnya. Kemudian coba kita cek dari sisi yang lain. Ini mungkin dia protokol isi daya cepatnya jalan di Apple 2,4 ampere. Kemudian yang lainnya mungkin ini ripple-nya. Kemudian nah, sudah selesai. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel yang menggunakan port micro USB berjalan dengan baik dan outputnya maksimal. Tes ke iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Ini saya menggunakan kabel A2C dari brand Acer yang ada di digital display-nya seperti ini. Ini sangat awet, usia pakainya sekitar 2-3 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Lihat ini. Silakan explore postingan saya terdahulu ya, kapan mulai menggunakan kabel ini. Saya hubungkan sekarang ke iPhone-nya sebentar nah seperti ini. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 22%. Biarkan iPhone-nya standby. Kemudian kita cek dari sisi digital display Acer ini. Nah, PD-nya aktif. Dayanya tadi 10 watt, 9 watt. Harap maklum dayanya kurang maksimal karena usia pakai iPhone ini sudah 5 tahun lebih. Jadi sudah terjadi penurunan performa. Tapi masih bagus, masih support PD dengan daya sekitar 8, 9 naik turun lah ya. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Vinirsi ini. Dia seluruh dayanya 8,9 volt kali 0,9 ampere sama dengan 8,4 watt. Mungkin coba saya cek dari sisi lainnya. Lihat ini. Nah, mungkin ini protokolnya tidak diketahui. NA kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi lainnya. Mungkin ini ripple-nya. Nah, sudah selesai. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone dengan daya yang lumayan maksimal sesuai dengan kondisi ponsel masing-masing. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Sebentar saya nyalakan dahulu power bank-nya. Lihat nih, sudah saya hubungkan. Ini menggunakan kabel Acer 100 watt 6 ampere. Nah, lihat ini tadi 7 ampere maksud saya. Acer 100 watt 7 ampere. Tadi start dari baterai sekitar, nah ini lihat nih. Fast charging aktif start dari baterai 7% dengan menggunakan kabel Acer. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data Cosi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Teorinya atau daya maksimal secara spesifikasi 15 watt.
jalan di 14 watt, cukup maksimal outputnya. Kemudian kita cek dari sisi ripple, saya pause secara acak, coba saya biarkan lagi. Oh, sudah maksimal ripple-nya, menghasilkan nilai VPP 98 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Ini coba saya hubungkan dengan metode pull-in kabel. Nah, lihat nih, saya hubungkan. Kalau pull-in kabel itu terbaca sebagai sistem PD. Nah, lihat, start dari baterai 7%. Enaknya kalau lewat pull-in kabel itu auto detect-nya dia langsung nyala power bank-nya. Beda seperti yang lewat jalur USB-A, kadang harus dinyalakan dahulu. Nah, lihat ini, sebentar saya cek dari sisi sini dahulu. Charging saja, tidak support fast charging ya, atau jalan di standar charging. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi QC 5 volt yang aktif. Coba saya dekatkan. Dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 cuma jalan di 8,4 watt. Jadi tidak bisa aktif fast charge-nya ketika lewat pull-in kabel. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, saya dekatkan dahulu biar terbaca atau terlihat. Lihat ini, VPP-nya atau ripple-nya mencapai 40 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Nah, tadi lewat pull-in kabel tidak aktif fast charging-nya. Nah, sekarang coba saya tes lewat port USB-C, tapi saya konversi seperti ini. Dari sisi USB-C lari ke OTG, dari OTG lari ke kabel USB A to C seperti ini. Nah, ibaratnya logika berpikirnya Samsung ini dia itu secara adapter bawaan kan USB A. Jangan dipaksa lewat jalur USB-C. Efeknya berdasarkan pull-in kabel tadi dia tidak aktif fast chargingnya atau jalan di standar charging. Logika sederhananya seperti ini. Dia itu sukanya makan singkong, jangan dikasih keju. Nah, gitu. Nah, ini saya rubah dari jalur keju berubah menjadi jalur singkong. Jadi seolah-olah dia makannya singkong, tapi sumbernya dari keju. Apakah bisa? Kita lihat ini, saya nyalakan. Sebentar, saya nyalakan dahulu power bank-nya. Nah, ini sudah nyala. Kita tunggu sebentar. Apakah efektif atau tidak? Start dari baterai 8%. Lihat, fast charging-nya langsung aktif. Dia itu sukanya makan singkong, jangan dikasih keju. Kalau ibarat MBG kan murid-murid itu sukanya makan nasi pecel, jangan dikasih nasi rendang, kira-kira seperti itu. Kembali ke power bank QuickTech. Sekarang kita cek dari sisi USB data kursi FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 100 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Sebentar, saya nyalakan dahulu power bank-nya. Lihat ini, saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel e-charger. Start dari baterai 16%. Kita tunggu sebentar notifikasinya quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 2,1 ampere sama dengan 13,9 watt. Saya masuk ke menu ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat pull-in kabel. Nah, lihat ini, saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, start dari baterai 16%. Kita tunggu. Nah, quick charging aktif. Ini beda sistemnya kayak di Samsung M11. Kalau ini dikasih makanan singkong mau, dikasih makanan keju mau. Kalau Samsung M11 tadi beda lagi. Beda device, beda rasa. Sekarang biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB data kursi, tapi kok dayanya rendah. Lihat ini. DC. Tidak efektif. Tapi secara notifikasi dia aktif quick chargingnya. Nah, kadang juga ada seperti ini. Mungkin minta diputar. Sebentar. Kadang juga ada seperti ini. Kita coba saja. Namanya orang tes itu kan ya sistemnya dicoba-coba. Nah, lihat nih, saya hubungkan lagi. Nah, kita tunggu. Nah, lihat ini. Nah, quick charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Tapi tetap ya. Lihat. Nah, ya adanya seperti ini. Jadi, saya anggap gagal lewat pull-in kabel. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Ini saya coba lewat jalur USB port C ya, kemudian kombinasi dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kita coba. Mati ya. Sebentar, saya nyalakan. Nah, lihat nih, sudah nyala. Coba sebentar. Start dari baterai 17%. Seru-seruan di sini dahulu.
Nah, quick chargingnya aktif. Biarkan posenya standby. Nah, lihat nih. Nah, tadi mencapai 11 watt, tapi dia turun sekarang. Dayanya di 3 sekian watt. Secara notifikasi quick charging aktif. Saya kira ini juga kurang efektif karena jalan di standar charging di bawah 10 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu sebentar, animasinya start dari baterai 28% yang aktif charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat negosiasi daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Lihat nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 15 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Nah, kali ini coba saya kombinasikan dengan built-in kabel. Nah, seperti ini. Saya pakai USB Dr. Cozy. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 28%, fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,4 watt. Lumayan bagus ini, jalan di fast charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Coba saya dekatkan dahulu, mencapai Ripple atau VPP cuma 25 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime lewat port USB-C. Super fast charging aktif, VOOC-nya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. Ternyata PD 3.0 yang aktif, dayanya cuma di 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Secara notifikasi VOOC, tapi dayanya standar charging ya, karena di bawah 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8,8 watt. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 11%, supercharging aktif, ada desimalnya dan petir double. Lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy SCP yang aktif. Dengan seluruh daya 7,9 volt. Lihat, ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dia sudah mencapai pada daya 18,2 watt dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 18, sekian watt. Rasional ya, dayanya di atas 18 watt, supercharger aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 18, sekian watt. Tes ke Huawei MatePad supercharger protokol 22,5 watt saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Lihat ini, start dari baterai 12%, ada desimalnya, supercharging aktif, petir double. Saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Ini agak susah ya karena pendek built-in kabelnya. Coba saya angkat pelan-pelan, takut mati. Nah, seperti ini. Nah, kita cek dari sisi USB Dr. Cozy SCP yang aktif dengan seluruh daya 8,2 volt atau masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dia SCP yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,1 ampere sama dengan 17, 18 tadi di atas 18 watt, sekian. Coba saya turunkan dahulu seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, coba saya angkat biar terlihat jelas. Lihat nih, nilai Ripple-nya di 30 mV. Tes ke Huawei MatePad supercharger protokol 22,5 watt. Ini coba saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, dia supercharging aktif, ada desimalnya dan petir double dengan menggunakan kabel sakti ini ya. Coba saya angkat pelan-pelan. Nah, seperti ini, takut kalau mati karena tabletnya kan besar ya. Dia yang aktif PD 3.0, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini dia mencapai daya maksimal di 17, sekian watt dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2 ampere. Nah, kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP
cukup rendah sekali nilai ripple-nya, cuma 25 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan USB A to C. Nah, lihat ini fast charging yang aktif, start dari baterai 38%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini FCP yang aktif atau singkatannya fast charging protocol. Kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt sudah rasional. Fast charging Samsung itu 15 watt maksimal. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel atau kabel bawaannya ini. Lihat, sudah saya hubungkan. Super fast charging aktif, start dari baterai 38%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini. Dia masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai daya maksimal di 20-21 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 2,3 ampere. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, coba saya dekatkan biar terlihat jelas nilai Ripple-nya. Dia mencapai nilai Ripple 53 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Ini ponsel Samsungnya super fast charging 25 watt. Lihat nih, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Type-C. Lihat ini, dia masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia yang aktif PPS dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,2 ampere. Sudah jalan di 20 watt, 21 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 20 watt, 21 watt, 19 watt. Kenapa kok dayanya agak rendah? Karena baterai yang ada di ponsel ini sudah lumayan banyak terisi. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat USB A to C. Lihat ini start dari baterai 24%. Kita tunggu sebentar, mungkin ada desimalnya. Ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C, DCP yang aktif. Nah, lihat, dia masih negosiasi daya. Seperti ini, negosiasi dayanya. Nah, sudah stabil di, jalan di 13 watt. DC yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt. Anggap ini yang aktif fast charging Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 33 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 24%. Kita tunggu sebentar, mungkin ada desimalnya. Ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C, PPS yang aktif. Lihat, masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat seluruh dayanya 9 volt kali 2,4 ampere. Jalan di 22 watt. PPS yang aktif. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Sebentar, saya angkat atau saya dekatkan. Nilai Ripple-nya mencapai hingga 46 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Nah, lihat ini start dari baterai 26% ya. Tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB A. Sebentar, saya nyalakan dahulu power bank-nya. Kalau lewat USB A, kadang auto detect-nya kurang bagus. Lihat ini, start dari baterai 24%, quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13, sekian watt rasional ya. Quick charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 31 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan dengan built-in kabel. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Mi Turbo Charging aktif tapi tidak ada desimalnya. Mungkin minta diputar. Nah, coba kita putar ya. Semoga saja berhasil. Nah, lihat asalnya seperti ini. Saya putar menjadi seperti ini. Lihat nih, saya hubungkan lagi. Nah, kita lihat tetap tidak ada desimalnya. Ya sudah, yang penting sudah usaha. Biarkan ponselnya standby. Tapi lihat dayanya cukup tinggi kok. Saya suka ini. Lihat.
PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3 ampere sama dengan 20 watt. Dayanya sangat maksimal. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Coba saya pause secara acak. Coba saya dekatkan biar terlihat jelas. 34 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Ini coba saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini saya nyalakan. Nah, Mi Turbo Charging aktif. Tapi ya, tadi tidak ada desimalnya. Start dari baterai 25%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB terkunci PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 2,7 sama dengan 24, sekian watt. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai habis total atau 1%. Indikatornya cuma charging saja atau tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat dia berputar-putar, negosiasi daya mentok di 8,4 watt, 4,7 volt, 1 kali 7. Ini maksud saya 1,7 ampere ya, sama dengan 8,4 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Lihat ini dia Ripple-nya sangat kecil. Lihat cuma 19 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 8,4 watt atau standar charging lah yang aktif. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan dengan pull-in kabel. Kita lihat ini, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 4%. Cuma indikator yang muncul charging saja, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat negosiasi daya dia 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 4,6 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Coba saya dekatkan, menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Ini saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Langsung dari charging yang aktif ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 28%. Indikator yang muncul cuma charging seperti ini. Mungkin bisa keluar desimalnya, kita tunggu sebentar. Sambil kita lihat dari sisi USB terkunci QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13-14 watt. Ini rasionya ya fast charging lah yang aktif. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan pull-in kabel. Lihat ini, start dari baterai 28%. Mungkin sambil menunggu ada desimalnya atau tidak, kita lihat dari sisi USB terkunci PPS yang aktif dengan seluruh daya. Ini seharusnya PPS-nya aktif ya. Ini berhubung Itel-nya sudah terjadi penurunan performa. Biasanya kalau PPS aktif, dayanya rasionalnya di atas 18 watt. Berhubung ini sudah turun performa, lihat tinggal di 9 watt. 8,7 volt kali 1 ampere. Ampernya yang tidak ngangkat, rendah ampernya. Hasilnya ya seperti ini. Jadi bukan power banknya yang jelek, karena ponselnya sudah turun performa. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Coba saya dekatkan, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Nah, lihat ini. Power banknya nyala. Tapi ketika dikombinasikan ke Itel, dia tidak mau. Lihat ini sekali lagi. Nah, lihat, nyalakan ya. Saya hubungkan. Nah, tidak bisa. Coba saya nyalakan mungkin ini. Nah, tetap. Jadi, Itel-nya yang bermasalah, bukan power bank-nya atau kabelnya. Harap maklum, dia sudah turun performa. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar.
Start dari baterai 5%. Tidak ada indikator fast charging ya atau VOOC lah. Coba saya nyalakannya, cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, DC yang aktif dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,4 watt rasional. Ini standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VBB 30 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan pull-in kabel. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 5%. Coba saya lihat ini fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, coba saya dekatkan dahulu. Nah, menghasilkan nilai VBB 46 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini. Nah, start dari baterai 6%. Super VOOC aktif ada desimalnya. Coba kita cek dari sisi sini. Nah, lihat ini. Dia butuhnya Super VOOC 45 watt. Nah, power bank ini ada batasan PPS-nya kalau tidak salah di 3 ampere. Nah, dia membatasi diri dan tidak drop. Ini bagus, saya suka proteksinya. Sehingga ya dia membatasi diri pada output seluruh daya 9 volt, 9,1 volt kali 3,2 ampere sama dengan 29,6 watt. Ini daya tertinggi. Dari teori ini kan dia support 33 watt. Cukup bagus, saya suka dengan sistem proteksinya PD 3.0 yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VBB 140 mV. Tidak usah kaget nilai Ripple-nya tinggi, sudah menjadi kebiasaan di ponsel Oppo ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi karena Super VOOC-nya aktif. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 watt ya. Ini tapi secara adapter charger bawaan dia itu dikasih adapter charger 20 watt. Nah, sekarang saya hubungkan dengan menggunakan pull-in kabel di power bank ini. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita tunggu start dari baterai 22%. Terlihat ya tadi. Nah, biarkan iPad-nya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di sini. Dia PD 3.0 yang aktif. Dengan seluruh daya 11, nah, lihat ini masih negosiasi daya. PD 3.0 yang aktif. Nah, secara spesifikasi support 45 watt. Lihat ini, dia 11,7 volt atau anggap 12 volt ya ini dikali 2 ampere sama dengan 23,8 watt. Ya ini daya maksimalnya atau daya stabilnya rata-rata segini iPad A16. Coba saya taruh di sini dahulu. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Coba saya angkat dahulu. Lihat ini menghasilkan nilai VBB 50 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 saya kombinasikan dengan kabel Anker Zulu 240 watt. Nah, lihat ini saya hubungkan sekarang. Kita tunggu start dari baterai 23%. Biarkan iPad-nya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 11,6 volt kali 2 ampere sama dengan 23,8 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VBB 49 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Sebentar saya nyalakan dahulu power bank-nya. Kalau lewat jalur USB-A, auto detect-nya kurang bagus. Bahkan kata tidak bisa, harus dinyalakan manual seperti ini. Lihat ini, fast charging aktif ya. Start dari baterai 32%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif. Dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,7 watt sudah rasional. Fast charging Samsung itu maksimalnya di 15 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VBB 22 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt ya ini. Saya hubungkan lewat pull-in kabel. Kita lihat ini. Nah, super fast charging ya aktif 25 watt ya kalau notifikasinya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 2,9 ampere sama dengan lihat ini dia jalan di 25 lebih sedikit. Nah, kalau 25 bahkan 26. Ini kalau kita bermain dengan seluruh daya
kan dia di atas 25 watt sehingga sudah ada rasa super fast charging 45 watt karena dayanya di atas 25 watt. Tapi secara notifikasi dia super fast charging Samsung 25 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Taraca, coba saya dekatkan dahulu. Nah, ini menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 45 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, saya hubungkan. Super fast charging Samsung 2.0. Wah, aktif, cukup bagus. Tadi ya 2.0. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita lihat ini. Kehebatan dari powerbank QuickTech, dia kan secara daya maksimal di 33 watt atau PPS-nya kurang lebih di 3 amperan lah. Lihat, dia ketika dihisap dengan ponsel Samsung 45 watt, dia tadi membatasi dirinya. Nah, lihat nih, di ampere 3,2 ampere. Nah, ini sebuah sistem proteksi yang bagus sehingga membuat powerbank ini tidak drop. Proteksinya sangat kuat. Dengan seluruh daya, lihat ini 8,9 volt kali 3,2 ampere. Lihat, sangat tinggi ini, mencapai 29, nah lihat 29, sekian lah ya PPS yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause Taraca. Nah, lihat dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah, cuma 21 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 10%. Tapi yang muncul, oh ya benar ya, Mi Turbo Charging 33 watt. Saya kira ini powerbanknya 55 watt ya. Cuma salah perkiraan. Ya benar, 33 watt munculnya Mi Turbo Charging itu 33 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,9 ampere. Lihat nih, jalan di daya 26 watt. Nah, sudah maksimal, sangat maksimal outputnya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Taraca, menghasilkan nilai VPP. Sebentar, saya angkat dahulu biar lebih jelas. 54 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Nah, coba ini kita cek atau kita uji lagi kemampuan powerbank QuickTech 33 watt dihisap dengan kabel sakti ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro 67 watt. Kita lihat hasilnya seperti apa. Start dari baterai 12%. Unik, 67 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek di sini. Nah, dia akan minta menghisap ke daya 67 watt. Kita lihat proteksi dari QuickTech ini. Apakah dia drop atau tidak. Nah, lihat ini. Nah, jalan di 19 watt, 21 watt. Lihatnya di ampere. 2,7 ampere, 2,9, 3,1, 3,2. Lihat ini. Hal yang menegangkan. Nah, dia di stop sampai di sini. Jadi proteksi dari powerbank AITEL, maksud saya QuickTech ini sangat kuat ya. Dia membatasi diri, walaupun animasinya minta 60 watt, tapi dia dibatasi. Stop bro, jangan sampai di atasnya. Nah, lihat ini, cukup bagus. PPS yang aktif. Seluruh dayanya maksimal di 8,6 volt kali 3,2 ampere. Sama dengan ini, 27, sekian watt. Saya suka dengan proteksinya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Taraca, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini. Kita tunggu sebentar. Nah, indikatornya tercharging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,8 sama dengan 8,9 watt atau standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause Taraca, menghasilkan nilai VPP 22 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Ini saya buat mode ponsel mati saja ya, karena saya ingin mengecek ada desimalnya atau tidak. Sebentar, ini saya matikan dahulu. Nah, seperti ini. Biasanya kalau kabel PD itu ada desimalnya, tapi untuk ke ponsel Vivo ini harus dibuat mode ponsel mati dahulu. Agak ribet prosesnya. Ya, adanya seperti itu. Harus sabar untuk melihatnya. Atau pengen di skip, ya silahkan. Ini lihat masih loading ya dayanya lewat jalur built-in kabel. Nah, lihat ini start dari baterai 12%. Sementara standar charging yang aktif masih loading atau negosiasi daya. Kemudian coba kita cek dari sisi USB Dr. Cozy ini. Lihat, dia masih negosiasi daya. Nah, proses negosiasi daya dari DC berubah menjadi PD. Nah,
Masih negosiasi daya lagi nih, karena masih voltasenya 5 volt, 4,9. Kadang 5 volt tidak bulat 5 volt ya, 4,9 masuk dalam kategori ya 5 volt. Nah, lihat dia berubah menjadi PPS. Nah, lihat ini. Nah, 18, 16 watt. Nah, jalan di 22 watt. Tadi mencapai maksimal di 25 watt. Seluruh dayanya 8,3 volt kali 2,6. PPS yang aktif. Sekarang coba saya nyalakan flash charging aktif. Jelas ya. Sekarang coba mungkin saya cek dari sisi ripple-nya dahulu. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 26 mV. Nah, untuk pengen tahu ada desimalnya atau tidak, harus dinyalakan seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih proses nyala. Nanti ketika dia nyala ada animasinya. Ketika ada desimalnya pasti akan keluar. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala. Kita tunggu. Nah, kita tunggu. Nah, flash charging aktif. Ada desimalnya atau tidak? Ada desimalnya ada atau tidak? Nah, sampai mati. Sebentar, saya nyalakan lagi mungkin. Nah, kita tunggu. Ternyata tidak ada desimalnya ya. Tapi flash charging aktif dengan daya di sekitar di atas 20 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo flash charging 80 watt. Nah, ini coba saya kombinasikan dengan kabel sakti. Powerbank 33 watt di sub ke ponsel 80 watt. Nah, coba saya hubungkan. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Ini saya buat seperti ini biar nanti kelihatan animasinya muncul ada desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Masih loading ya. Jadi memang agak ribet. Nah, lihat ini start dari baterai 13%. Nah, ada desimalnya. Flash charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB loader Qosy. Dia 80 watt. Nah, PD 3.0 yang aktif di stop pada ampere 3,2 ampere. Lihat ini. Jadi proteksi dari sistem charging QuickTech ini benar-benar kuat. Tidak bisa drop. Lihat ini. Nah, kan ya, saya suka dengan proteksinya. 8,4 volt seluruhnya 3,2 ampere sama dengan 27, sekian watt. Ada desimalnya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 32 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Lihat ini, saya nyalakan power banknya, kita tunggu. Nah, start dari baterai 6%. Indikatornya cuma fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB loader Qosy DC yang aktif. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,2 ampere sama dengan di 6,7 watt. Tadi indikatornya fast charging. Mungkin masih negosiasi daya ini. Nah, lihat ini. Kita tunggu. Sambil kita cek ripple-nya ya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 19 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, lihat ini. Dia masih berputar-putar. Seharusnya ketika baru naik dayanya. Fast charging notifikasinya. Nah, ini baru rasional. Dia jalan di 11,7 watt atau anggap fast chargingnya Infinix 18 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan pull-in kabel. Kita tunggu. Nah, start dari baterai 7%. Fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB loader Qosy DC yang aktif. Nah, lihat ini. Dia dayanya di atas 18 watt ya. Lihat ini. 18,1. Nah, ketika di atas 18 watt sudah saya kategorikan masuk dalam kategori supercharger. Nah, ya rasional ya. Saya menggunakan ukuran berdasarkan daya. Kemudian seluruh dayanya 7,9 volt kali 2,2 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Coba saya angkat biar terlihat nilai ripple-nya. Sangat rendah nilai ripple-nya, cuma 17 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Lihat ini sudah saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Start dari baterai 8%, fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB loader Qosy PPS yang aktif. Lihat ini. Nah, dia jalan di 14 watt. Apakah masih bisa naik? Oh, maksimal. Oh, masih naik di 15 watt tadi ya, 16 watt. Nah, sepertinya masih bisa naik dengan seluruh daya. Cuman ini pergerakan dayanya agak lambat ya. 8 volt kali 2,5 ampere sama dengan 20,7 watt. Ini anggap superchargernya Infinix yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak, menghasilkan nilai PPB 16 mV, ripple-nya sangat rendah. Coba kembali lagi ke sini, maksimal di 25-26 watt sesuai dengan ampernya 3,2 ampere maksimal. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Sebentar ini power bank-nya mati. Nah, lihat ini sudah nyala. Saya hubungkan sekarang, kita tunggu. Nah, start dari baterai 1%. Biarkan ponselnya standby. Nah, kemudian kita cek dari sisi USB Cozy, DC yang aktif atau DCP. Lihat, nah tadi nyala. Nah, flash charging aktif. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1 ampere sama dengan 4, sekian watt ya. Tapi flash chargingnya aktif. Unik. Nah, tapi dayanya masih di bawah 10 watt. Mungkin masih negosiasi daya. Sementara sampai di sini dahulu. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai PPB 29 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dayanya bahkan mencapai di 21 watt. Cukup bagus. Saya suka ini. Nah, lihat. Nah, flash charging aktif jadi rasional karena dayanya di atas 18 watt. Cukup bagus lewat jalur USB-A. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat nih, saya hubungkan sebentar. Nah, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%. PD 3.0 yang aktif, biarkan ponselnya standby ya. Nah, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,9 ampere. Nah, lihat ada negosiasi daya. Nah, dia jalan di 20,9 watt. Nah, ini flash charging yang aktif, otomatis seperti itu karena dayanya di atas 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini lihat nih. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 11 mV, sangat kecil ripple-nya, saya suka. Coba saya nyalakan ponselnya. Nah, flash charging-nya aktif. Coba saya klik seperti ini. Sebentar ini. Nah, mungkin tidak bisa diklik ya. Sebentar ini saya klik, biasanya bisa gitu. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian, nah ini tidak bisa. Sebentar lagi. Nah, flash charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya hubungkan lewat jalur kabel sakti C2C ya. Nah, lihat flash chargingnya langsung aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Cozy PD 3.0 yang aktif, dayanya 7,4 volt kali 3, sekian ampere sama dengan 23,8 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai PPB yang sangat rendah ripple-nya, cuma 10 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging Xiaomi 120 watt. Ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel robot 120 watt. Lihat ini. Mungkin saja bisa keluar turbo charging atau mid turbo charging gitu ya. Nah, ternyata yang keluar quick charging. Lihat ini, menggunakan kabel robot 120 watt. Nah, ya adanya data seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,3 sama dengan 11,9 watt. Sudah rasional quick charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat nih, ripple-nya lumayan tinggi ya. Ya lumayan lah, standar sini. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPB 57 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan built-in kabel. Kita lihat ini. Start dari baterai 22%. Mid turbo charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Cozy PPS yang aktif. Lihat ini. Masih negosiasi daya kira-kira, tapi kok berat ya. Lihat ini. Oh, sudah naik. Nah, kadang juga seperti itu. Nah, lihat ini dayanya di 21 watt, 22 watt. Dengan seluruh daya 8 volt kali 2,8 ampere. Nah, sudah rasional mid turbo charging yang aktif karena dayanya di atas 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Coba saya dekatkan dahulu, menghasilkan nilai VPB 30 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt Xiaomi. Lihat ini, saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Start dari baterai 23%, 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Lihat ini, langsung fokus ke sini, dia drop atau tidak. Nah, lihat, aman ya. Saya suka, sangat suka. Proteksinya benar-benar kuat. Lihat ini, diversuskan dengan ponsel
120 watt diisap dengan kabel sakti, tapi dia menyetop sampai di sini. Lagi-lagi sebuah proteksi yang bagus, BPS yang aktif dengan seluruh daya 8,1 volt kali 3,2 ampere sama dengan 26, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang secara adapter charger bawaan support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan built-in kabel. Sebentar, ini agak susah ya karena kabelnya pendek. Lihat nih, saya hubungkan. Kita lihat ini, nah saya taruh di sini. Nah lihat, dia cuma negosiasinya sekali, langsung stabil di PD 3.0 dengan seluruh daya 11,7 volt kali 2,3 ampere sama dengan 28 watt. Cukup tinggi dayanya. Dari teori 33 watt dia mencapai 28 watt. Cukup maksimal sekali. Mungkin ini daya tertinggi. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Coba saya dekatkan dahulu. Nah lihat nih, nilai VPP atau Ripple-nya cuma di 71 mV. Dengan daya yang tinggi ini cukup bagus. Tes ke laptop Advance Soulmate X yang support ada dua macam port. Lihat ini ya di sini. Ini port Type-C charging, support 12 volt minimal. Ini port Type-C full fungsi, supportnya bisa minimal 20 volt. Coba saya hubungkan yang 20 volt saja. Lihat ini, saya hubungkan dengan built-in kabel yang 20 volt. Nah, seperti ini. Semoga saja bisa, kita tunggu. Nah, lihat ini, ternyata dia tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu dia seperti ini. Nah, sebentar, saya dekatkan. PD 3.0 cuma dayanya 0,2 watt. Artinya powerbank ini tidak mampu dibawa ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Terlihat ya? Nah, seperti ini. Nah, jadi coba saya pindah ke yang sudah tidak bisa. Saya pindah ke yang membutuhkan voltase 12 volt yang Type-C charging. Lihat nih, sudah saya hubungkan. Tetap tidak mampu. Nah, lihat nih, aneh. Seharusnya sih bisa. Ya, coba mungkin minta di seperti ini. Atau dibalik mungkin seperti ini ya. Sebentar ini, nah seperti ini mungkin coba. Nah, bisa. Coba saya pindah. Mungkin tadi minta diputar. Yang bagian 20 volt ini. Lihat ini. Nah, kita tunggu. Oh, tetap tidak bisa. Jadi dia mampunya di 12 volt. Nah, saya kembalikan lagi. Sebentar ini. Nah, malah tidak bisa lagi. Nah, ya, sebentar. Agak ribet. Kurang auto detect-nya kurang bagus mungkin. Nah, sudah. Ya sudah, adanya seperti ini. Coba kita cek PD 3.0 dengan seluruh daya 11,8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 15,9. Bisa. 12 volt itu kadang tidak 12 volt bulat ya. Ini 11,8 sudah dalam kategori 12 volt. Nah, seperti itu. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Nah, seperti ini. Menghasilkan nilai VPP 188 mV. Tes ke laptop Asus Transformer Book ini menggunakan sistem charging port micro USB, bisa terlihat di sini. Ini laptop era sejak 2017-an. Laptop jadul ya, menggunakan port micro USB. Sebentar, saya hubungkan dengan menggunakan kabel micro USB. Saya nyalakan dahulu powernya. Ini sudah nyala. Nah, seperti ini. Ini micro USB-nya dari brand AUG. Saya hubungkan sekarang. Nah, sudah saya hubungkan, lihat ini. Kemudian kita lihat, kita tunggu sebentar. Nah, lihat, tercharging. Kemudian kita cek dari sisi sini. Nah, ini sudah nyala indikator chargingnya. Biarkan laptopnya standby. Kemudian atau mati ya, mode mati ini. Nah, lihat ini dia seluruh dayanya 8,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,5 watt. Laptop era tahun 2017-an. Mungkin saja ini menggunakan sistem fast charging 18 watt. Kalau tidak salah mungkin era tahun itu ya quick charging. Quintah quick charging kalau tidak salah ya. Anggap quick charging 2.0, belum 3.0 ya. Lihat ini dia railnya bisa mencapai 15,5 watt. Sangat maksimal. Dari teori anggap 18 watt. Nah ya, kemudian coba kita cek dari sisi lainnya. Nah, dia seperti ini. Protokol isi daya cepatnya tidak diketahui atau NA gitu tulisannya. Kita lihat dari sisi yang lainnya, mungkin ini Ripple-nya. Kemudian yang lainnya selesai. Jadi bisa powerbank ini untuk charging ke laptop jadul yang menggunakan sistem port micro USB, outputnya sangat maksimal.
tes ke TWS. Nah, ini saya ada TWS dari brand Vivan. Coba kita cek dari sisi struktur dayanya. Lihat ini, inputnya dia minta 5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dahulu dari sisi power bank-nya support mode daya rendah atau tidak. Biasanya ada dua macam untuk masuk ke mode daya rendah. Diklik 2 kali secara cepat atau diklik sambil ditahan sekitar 3 detik. Dia berubah animasinya atau indikatornya. Coba saya klik sambil diklik 2 kali dahulu ya. Apakah ada perubahan indikator? Lihat ini saya klik. Pertama dinyalakan seperti ini dahulu. Nah, kemudian saya klik 2 kali. 1, 2. Nah, bisa. Seperti ini ternyata mode daya rendahnya dia. Nah, beda dan unik. Lihat seperti ini. Nah, kalau mau keluar dari mode daya rendah, keluar dari mode daya rendah atau ke mode normal ya, dari mode daya rendah. Diklik, coba saya klik sekali. Nah, normal ini. Kemudian mode daya rendah lagi. Nah, seperti ini. Seperti itu cara masuk ke mode daya rendah. Karena ini support mode daya rendah, jadi kita bebas menggunakan kabel ampere berapapun. Contoh ini saya menggunakan kabel e-Sager. Ini e-Sagernya support 7 ampere 100 watt. Aman, karena dia kan support mode daya rendah. Nah, sekarang coba saya tunjukkan atau kita tes. Lewat jalur USB-A ya, kalau TWS itu. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, saya menggunakan ini, USB Dr. Cozy. Biar lebih jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Kita cek dari sisi dayanya dahulu. Lihat ini, saya hubungkan. Tadi dia minta 5 volt 1 ampere. Maksimalnya itu, start dari baterai 16%. Nah, kita lihat nih. DCP yang aktif. Nah, dia ternyata relnya di 5 volt 0,3 ampere. Sama dengan 1,5 watt. Aman. Karena kan di bawah 5 watt. Nah, aman kan? Walaupun menggunakan kabel 100 watt. Tidak apa-apa. Karena dia kan masuk mode daya rendah. Nah, lihat ini. Biasanya power bank yang tidak support mode daya rendah digunakan untuk charging ke TWS, anggap 5 menit dia akan mati sendiri. Nah, ini coba saya timer dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Apakah dia mati sendiri atau tidak. Nah, sekedar tips dari saya ketika teman-teman mencharging benda ininya. Namanya charging case atau boxnya lah ya. Usahakan kupingannya atau airbusnya ini dikeluarkan. Tujuannya agar tidak terjadi dual aktivitas secara bersamaan. Nah, ketika misalnya bagian kupingannya ini ditaruh di dalam, dia akan terjadi recharging dari charging case ke kupingannya ini atau airbusnya. Kemudian dia juga di charging dari power bank ini ke sini. Jadi terjadi dual aktivitas, input dari power bank ke sini, dari charging case ke sini. Itu bisa merusak charging case. Nah, saran saya dikeluarkan biar ada satu aktivitas saja, yaitu recharging dari power bank ini ke sini saja. Tidak terjadi output secara bersamaan. Nah, seperti itu. Kalau mau mengikut saran saya ya monggo, tidak mau ya monggo. Lihat ini, saya hubungkan. Kalau saya biasanya saya keluarkan. Biar hanya satu aktivitas saja. Biar charging case-nya ini awet atau box-nya ini awet. Lihat ini, saya hubungkan. Start dari baterai 16%. Timernya saya nyalakan. Kemudian kita tunggu anggap sampai 5 menit dia mati sendiri atau tidak, saya taruh di sini. 20 menit telah berlalu. Nah, lihat ini power bank-nya masih nyala. Mode daya rendah. Terlihat dan tidak mati atau belum mati. Nah, coba kita cek dari sisi TWS-nya. Coba saya nyalakan. Tadi start dari baterai sekitar 16% ya. Kalau tidak salah mohon dikoreksi bila salah. Lihat. Sekarang sudah terisi 40%. Jadi bisa power bank ini digunakan untuk charging ke TWS. Saya stop sampai di sini. Tes input daya power bank Cooktek CP13. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi indikator baterai. Nah, sebentar saya nyalakan. Nah, ini indikator ketika baterainya habis total seperti ini. Silahkan dilihat. Nah, seperti ini model pergerakannya atau indikatornya ketika habis total dayanya. Coba saya tes dengan menggunakan built-in kabel. Nah, sebentar saya menggunakan USB Dr. Cozy mungkin biar lebih jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Saya menggunakan adapter charger Cooktek yang support 120 watt. Ini Cooktek 10 Ultra. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita lihat pergerakan dayanya. Mungkin kalau mau melihat dari si animasi baterainya juga sedia seperti ini. Nah, silakan dilihat. Ini ada digital display adapter charger, USB Dr. Cozy. Silakan mau melihat yang mana. Nah, dilihat.
Dari sisi digital display adapter charger 26,4, dari sisi USB Type-C 26. Nah, lebih besar digital display adapter charger, selisih 0,4 lah, kira-kira seperti itu. Ini secara teori support input daya sekitar 27 watt kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi bila salah, silahkan cek di bagian video tentang spesifikasi. Nah, lihat dia relnya mencapai di 26. Nah, seperti ini. Nah, secara teori dia support 9 volt dikali 3 ampere sama dengan 27. Tapi realnya seperti ini. Tidak mungkin bulat semuanya ya antara spesifikasi dengan real. Nah, coba saya cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat nih ripple. Saya pause secara acak. Coba saya dekatkan biar terlihat. Ripple-nya mencapai 45 mV. Jadi seperti ini input daya dari powerbank QuickTech. Nah, sekarang kita tes dari sisi speed recharging powerbank. Tadi berdasarkan tes input daya, indikator baterainya sudah habis total. Nah, sekarang saya tes dari sisi speed chargingnya tanpa menggunakan USB Type-C. Lihat ini, saya hubungkan dengan adapter charger QuickTech 10 Ultra lewat built-in kabel. Nah, kita cek dahulu dari sisi daya. Nah, lihat ini dia mencapai 26,4. Timernya saya nyalakan sekarang. Coba kita cek dari sisi indikator yang ada di powerbanknya. Nah, lihat dia start dari 0% atau habis total ya tadi berdasarkan tes input daya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 60 menit telah berlalu, kita cek dari sisi powerbanknya sebentar. Nah, lihat nih, dia ini berarti terisi sekitar 50% menuju 75%. Mungkin seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Karena ya sistem indikator baterainya seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi watt yang ada di adapter charger. Dia tersisa daya 20 watt. Pertama kali colok sekitar di 26 watt lah ya, kurang lebih segitu. Jadi sangat stabil dayanya. Dalam waktu 1 jam cuma turun di sekitar 6 watt. Kemudian coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Dia temperaturnya seperti ini. Kategori hangat normal atau hangat agak panas sedikit tapi tidak terlalu menyengat. Coba saya cek dari sisi temperatur berdasarkan termogan ini saja. Dari sisi adapter chargernya dahulu. Nah, lihat ini dia 44. Kategori hangat tapi tidak terlalu panas menyengat, anggap hangat-hangat nasi rendang MBG. Lihat ini 45 derajat Celcius tadi ya. 44. Nah, kemudian coba dari sisi powerbanknya. Nah, ini saya jalan-jalankan, dia di 39. Nah, ya coba mungkin daerah sini. Nah, ini. Nah, 38, 39. Saya tahan di sini. Nah, cuma 39. Hangat normal, tidak terlalu panas menyengat. Nah, lihat nih. Ya, jadi temperaturnya powerbank di bawah 40 derajat Celcius, temperatur adapter charger di area sekitar 45 atau 44. Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 2 jam lebih 28 menit atau 2 jam lebih 29 menit telah berlalu. Kita cek powerbanknya. Nah, lihat nih sudah terisi penuh 100%. Kemudian kita cek di sisi adapter chargernya, dayanya juga sudah 0 watt. Artinya aman ya. Powerbank ini jika sudah terisi penuh, sudah tidak ada lagi daya yang keluar atau masuk ke powerbanknya. Jadi saya stop sampai di sini. Tes speed charging dan real capacity powerbank QuickTech CP13 ini. Kita cek dari sisi baterai yang ada di powerbank ini sebentar. Nah, dia sudah terisi 100%. Nah, kemudian akan saya gunakan untuk charging ke ponsel iQOO Neo 10. Saya jelaskan sistem baterainya. Nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 210 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenisnya lithium polimer, kapasitasnya 7000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 3%. Saya menggunakan kabel Anker ya, Anker Zolo 240 watt. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat mode ponsel mati biar efisiensinya semakin bagus. Timernya yang saya nyalakan. Dan biar rel kapasitinya semakin bagus karena mode ponsel mati tidak ada energi yang terbuang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Lihat ini mode ponsel mati, start dari baterai 3%, flash charging aktif dalam menit ke 1 menit. Selanjutnya
kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 40 menit telah berlalu, kita cek ponselnya. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Nah, lihat ini. Dalam waktu 41 menit terisi 48%, flash charging tadi aktif. Ini ingat kapasitas baterainya 7000 mAh. Kemudian kita cek dari sisi power bank. Ini sepertinya sudah berkurang 1 bar atau anggap tersisa persentase baterai 80%. Sekarang coba saya cek dari sisi temperatur power banknya. Nih, lihat ini saya temperatur, saya termogan maksud saya. Cuma di 34 derajat Celcius, hangat normal ya. Tidak, bahkan hangat tidak panas. Lihat, cuma 34 derajat Celcius, 35. Coba saya ke sini. 35. Asik, sangat dingin. Nah, kemudian coba kita cek dari sisi temperatur ponselnya. Bahkan ya ponselnya lebih dingin karena dia minta daya 120 watt, cuma dikasih anggap sekitar di tadi 20 watt atau di atas 20 watt sedikit. Nah, hangat normal. Lihat ini. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 1 jam lebih 36 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Lihat nih, saya nyalakan. Sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 36 atau lebih 37 menit. Jadi saya stop sampai di sini. Kemudian coba kita cek dari sisi power banknya. Nah, lihat dia tersisa kalau tidak 1 bar, 2 bar lah ya. Anggap sekitar tersisa di 25% lah. Kurang lebih seperti itu kalau melihat dari sisi indikatornya ini. Jadi saya stop sampai di sini. Tes real capacity tahap berikutnya, coba kita cek dari sisi persentase baterai di power bank ini. Nah, lihat, dia tersisa daya seperti ini. Nah, ini sekitar anggap di tersisa 25%, kurang lebih seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah. Ini saya reset dahulu timernya, kemudian nanti akan saya gunakan charging ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 Watt. Kita lihat dari sisi sistem baterainya dahulu. Nanti start dari baterai 13%. Ini secara mAh 13% ini 780 mAh. Anggap start dari baterai 750 mAh dibuatkan seperti itu ya. Untuk mempermudah cara menghitung nanti. Kemudian tingkat kesehatan baterai good. Jenis selnya lithium polimer, kapasitas maksimalnya 6000 mAh. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan put-in kabel. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan Mi Turbo Charging aktif. Tapi tidak ada desimalnya. Ya, adanya seperti ini. Nah, biarkan ponselnya standby. Kemudian nanti kita cek ya. Ini timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai persentase di power bank ini baterainya habis, mampu mengisi berapa mAh. 16 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi power banknya. Nah, lihat nih ya, sebentar saya perlihatkan. Nah, kita lihat ini. Indikatornya dia turun dan habis total. Nah, kemudian coba saya perlihatkan dari sisi ponselnya. Sebentar saya nyalakan. Nah, ini. Nah, sebentar saya perlihatkan. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi start dari baterai sekitar 750 mAh. Terlihat ya? Coba saya dekatkan saja biar terlihat jelas. Nah, seperti ini. Tadi start dari baterai sekitar 7500, maksud saya 750 mAh. Nah, kemudian ada sekarang terjadi penambahan totalnya 1440. Anggap terjadi penambahan totalnya 1500 lah ya. Jadi anggap terjadi penambahan baterai 750 mAh. Persentase yang ada di power bank ini lihat sudah habis total. Lihat ini, dia pergerakan baterainya. Nah ya, anggap seperti itu saja. Untuk mempermudah cara menghitung, terjadi penambahan baterai sekali lagi 750 mAh. Jadi saya stop sampai di sini. Analisis real capacity power bank Cooktek CP13. Secara tertulis terlihat jelas kapasitasnya sel. Ini namanya sel ya. Selnya 10.000 mAh. Nah, kemudian berdasarkan tes saya mampu mengecas ke ponsel iQOO Neo 10. Lihat ini saya tunjukkan. Dia mampu mengisi 7.000 mAh. Tadi start dari baterai sekitar 3% lah. Dianggap 7.000 mAh atau habis total. Kan seperti itu. Untuk mempermudah cara menghitung. Kemudian yang kedua, mampu mengisi ke ponsel Xiaomi Redmi 15C start dari baterai 750 mAh. Nah ini, dia ada penambahan baterai 1440, anggap dibulatkan 1500 lah, dibagi dua lah ya. Jadi ada penambahan baterai 750 mAh. Totalnya 7000 plus 750 sama dengan
7.750. Dianggap saja 7.700. Itu real capacity berdasarkan tes saya. Nah, dengan real capacity seperti itu, apakah bisa dikatakan real capacity-nya biasa, buruk, atau bagus? Ya, kita kembali ke pembanding Cooktek itu sendiri. Dia mengatakan rated capacity. Kalau istilah perusahaan itu mengatakan rated capacity. Lihat ini. 5.700. Kalau teman-teman bertanya kan, real capacity-nya berapa? Bisa ngecas ke ponsel berapa mAh? Kan ini terlihat tadi. Sekitar di 7.750 atau anggap 7.700. Nah, ada pembanding lain. Ini powerbank Cooktek yang harganya sekitar di 600-700 ribuan. Dari sel capacity, lihat ini 10.000 mAh. Dia juga mengklaim, lihat ini rated capacity-nya 5.500. Nah, ini berdasarkan tes mencapai hingga 7.700 mAh, di atas dari klaimnya Cooktek itu sendiri atau powerbank yang harganya mahal. Jadi berdasarkan tes, real capacity dari powerbank Cooktek ini saya katakan sangat bagus. Jadi kesimpulannya, powerbank Cooktek CP13 yang menggunakan sel ion saya dapatkan dengan harga sekitar 260 ribuan. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah performa yang sangat bagus. Dari sisi build quality, Cooktek bukan brand kaleng-kaleng, bukan rebranding, tapi dia cetak sendiri. Kemudian lihat dari sisi kombinasi warna, sangat enak dipandang mata. Saya suka dengan desainnya, tidak mudah meninggalkan keringat pula, model cacatan Dove. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, 100% support fast charging, bahkan sebagian besar super fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi output USB-A ataupun built-in kabel ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna. Biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi speed recharging powerbank ini juga lumayan cepat, kapasitas 10.000 mAh. Saya kombinasikan dengan adapter charger Cooktek 120 watt. Full charging hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ingat, ini inputnya di sekitar 27 watt ya. Dengan temperatur baik dari sisi adapter charger maupun powerbank-nya rata-rata hangat normal di bawah 45 derajat Celcius. Dari sisi kemampuan speed charging ke ponsel, tadi sudah saya tes ke ponsel iQOO Neo 10 ini yang support flash charging 120 watt. Start dari baterai lowbat atau sekitar 3%. Hingga full charging hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam lah. Ingat, kapasitasnya 7.000 mAh. Itu sebuah speed chargingnya kelasnya dia yang nyala, indikatornya flash charging, sangat cepat. Untuk kategori powerbank output 33 watt ini dengan temperatur baik dari sisi powerbank maupun ponsel menunjukkan sebuah temperatur hangat normal rata-rata di bawah 45 derajat Celcius. Kemudian dari sisi real capacity powerbank ini juga cukup bagus sekali. Dari sisi cell capacity 10.000 mAh. Pihak pabrikan atau Cooktek mengklaim dia mencapai rated capacity lah ya. Kalau perusahaan mengatakan rated capacity, kalau teman-teman mengatakan real capacity-nya berapa, mampu ngecas ke ponsel berapa kali. Lihat, perusahaan mengatakan klaimnya 5.700, tapi berdasarkan tes saya mampu hingga sekitar 7.700 mAh, yaitu di iQOO Neo ini tadi terisi 100% 7.000 mAh. Kemudian ke ponsel Redmi 15 ini mampu ada tambahan baterai sekitar di 750-an. Anggap saya buatkan mencapai real capacity hingga 7.700 mAh. Itu sebuah real capacity yang sangat bagus sekali. Sebagai perbandingan, saya ada powerbank Cooktek yang kelasnya sekitar 600 ribuan. Lihat ini, dia mengatakan cell capacity 10.000 mAh, rated capacity-nya cuma mencapai hingga 5.500. Nah, berdasarkan tes, Cooktek ini bisa mencapai hingga 7.700 mAh, di atas dari klaimnya Cooktek. Kemampuan lain dari powerbank ini juga bisa digunakan untuk charging ke TWS yang bisa masuk ke mode daya rendah, atau bisa untuk charging ke laptop yang support PD 40 watt, atau sayangnya dia hanya support untuk mencharging ke laptop yang menggunakan struktur voltase 12 volt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank Cooktek CP13 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau soal lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli powerbank Cooktek CP13 ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.